Oke, selamat sore ya, siang ya, jam siang atau sore nih, pokoknya jam setengah tiga ya teman-teman. Jadi di video kali ini kita bakal lanjutin lagi untuk playlist Cisco teman-teman. Di video kali ini kita bakal bahas VPN yaitu GRE teman-teman, dan juga hot standing HSRP ya, hot standing router protocol teman-teman. Yang mana di sini nanti kita bakal coba ya untuk si HSRP ini kita bakal bikin dua router. Ini teman-teman, yang nantinya salah satu router ini akan memberi servis DHCP teman-teman. Jadi misalnya salah satu dari router ini akibat kata itu mati, masih ada satunya teman-teman. Ya mirip-mirip HA lah ya, high capability. Yang mana nanti kita bakal bikin DHCP teman-teman, yang mana gateway DHCP itu kita pasang di dua router ini teman-teman menggunakan virtual IP ya, karena HSRP ini pakainya virtual IP atau standby IP mungkin lebih tepatnya. Lalu di sini kita akan menggunakan GRE juga untuk menghubungkan, anggap aja ini kantor, saya kasih nama aja deh. Ini pusat ya. Ini adalah cabang gitu. Oke. Nah, mungkin langsung saja teman-teman. Karena ini menurut saya sudah cukup ya untuk penjelasannya, yang mana si HSRP ini adalah HA teman-teman atau high capability ya, dan GRE ini adalah VPN teman-teman. Tapi untuk GRE ini dia khusus ya teman-teman, dia perlu dua IP public, beda sama L2TP itu kan cuma perlu satu IP public teman-teman. Nah, mungkin langsung saja kita mulai teman-teman. Saya bakal ke sini dulu. Ini enggak saya ganti aja nama routernya, saya biarin aja. Kita bakal bikin HSRP-nya dulu teman-teman. Jadi kita ngetes HSRP-nya dulu, baru setelah itu kita melakukan VPN dan melakukan routing ya, agar bisa menghubungkan antar kota teman-teman, antar kantor ya, bukan antar kota. Oke, langsung aja kita pilih interface-nya teman-teman. Di sini kita mengarah ke switch ya. Jadi pastiin teman-teman kalau pakai HSRP ini wajib terhubung ke switch ya, agar dia bisa terkoneksi itu antara router HSRP 1 dan router HSRP 2 teman-teman. Seperti di sini ya, ini anggap aja HSRP 1, ini HSRP 2 teman-teman. Nah, mungkin langsung aja kita isi IP address. Di sini kita pakai 12 teman-teman. Pastiin satu segmen teman-teman antara router HSRP 1 dan HSRP 2. Kita kasih netmasknya seperti biasa, kita pakai /24 ya teman-teman. Di sini kita bakal, mungkin saya perbesar aja. Di sini ada namanya opsi standby ya teman-teman. Mana tadi ya? Nah, ini teman-teman, HSRP interface configuration command. Jadi kita pakainya itu teman-teman, standby, terus kita cek lagi ya. Nah, di sini kita bakal bikin satu grup teman-teman. Jadi di HSRP 1 maupun HSRP 2 itu samakan grupnya ya. Jadi saya kasih nama grup 10, terus kita pilih IP. Nah, ini katanya IP ini adalah enable HSRP set virtual IP, yang mana kita akan membuat virtual IP yang nantinya kita pakai sebagai gateway DHCP ya teman-teman, untuk ke sisi klien atau ke sisi komputer. Kita isi aja. Di sini kita nggak perlu isi subnet, perlu netmasknya teman-teman, langsung aja. Terus di sini kita perlu priority ya. Kita bakal atur priority-nya. Jadi yang paling gede priority-nya itu bakal aktif teman-teman. Yang satunya bakal standby. Nah, kita kasih yang di HSRP 1 itu adalah 120 aja. Oke, kita udah selesai teman-teman, karena cuma untuk ini aja ya. Di kali ini. Nah, ini juga udah aktif teman-teman. Dia sudah aktif ya katanya. Gigabit Ethernet 1 GRP state aktif ya teman-teman, bisa cek di sini. So standby kalau nggak salah, brief ya. Ini bakal kelihatan interface mana yang menggunakan si HSRP, dia pakai grup berapa, ini priority-nya berapa, statusnya apa, apakah dia aktif, terus aktifnya ini di mana, di lokal. Standby-nya masih unknown ya, karena dia nggak di sebelah, belum kita setting teman-teman. Kita bakal setting di sebelah dulu. Oh iya nih, virtual IP-nya, yang mana ini nanti kita pakai ke gateway teman-teman. Nah, kita lanjut di HSRP 2 teman-teman. Enggak, lupa, kita bikin DHCP-nya belum teman-teman. Kita bikin IP DHCP pool-nya dulu ya. Network. Jadi ini di router HSRP 1 dan 2 itu wajib sama konfigurasinya teman-teman, karena dia cuma fungsinya itu untuk mengganti ya. Kalau di sebelah itu mati, dia bakal
diambil alih oleh router misalnya HSRP1 mati, maka dia bakal ambil alih si HSRP2 teman-teman. Nah, kita isi aja networknya. Jadi nanti di HSRP2 kita bakal melakukan konfigurasi yang sama, yaitu di HCP pool teman-teman. Terus default gateway-nya kita arahin ke IP 1.1 ya. Nah, yang ini teman-teman, virtual IP. Oke, kita udah selesai di sini. Kita pindah ke R2 teman-teman, ke HSRP2 ya. Sama aja konfigurasinya teman-teman. Ini udah enable ya. Kita pilih interface-nya di mana yang menuju switch. Gig 01 ya. Sama teman-teman, kita isi IP address yang mana ini wajib satu segmen ya. Sama yang di HSRP sebelah, berarti kita pakainya 3 aja. 255.255.255.0. Terus standby IP-nya, standby-nya kita pilih grup 10, kita samakan IP, kita isi aja langsung di sini 1.1 teman-teman. Terus standby 10, ini grupnya, priority-nya berada di bawah dari si HSP1, berarti kita 110 aja teman-teman. Nah, kita exit, kita bikin IP di HCP pool juga di sini karena wajib ya teman-teman. Soalnya nanti kalau dia mati, otomatis kan si HSRP2 yang, nah ini udah berubah teman-teman. Si punya kita ini jadi standby ya, karena dia lebih kecil teman-teman, prioritinya daripada si HSRP1 teman-teman. Aduh, IP di HCP pool 10 network 192.168.1.0.255.255.255.0. Defaultnya kita arahkan ke virtual IP yang sudah kita bikin sebelumnya. Exit ya. Kita coba kesini untuk melihat. So standby brief ya. Oke, ini udah kebaca juga teman-teman, lokal ya. Tadi tuh nggak kebaca karena kita belum melakukan protokol HSRP juga di router 2. Juga udah muncul grup 10, priority-nya 110, lebih rendah dari si R1 ya. Ikannya R1. So standby brief. Nah, di sini kan dia 120 teman-teman, makanya dia aktif ya. Sedangkan di sebelah itu 110, jadi semakin tinggi nilainya dia bakal dipilih sebagai yang main utamanya ya, yang sebagai aktif teman-teman. Prioritinya itu kalau lebih tinggi nilainya maka dia bakal dipilih sebagai aktif. Kita bakal coba untuk melakukan mana mus, cek di HCP-nya dulu ya, masuk nggak. Ini kita pindah dulu. Oke, dia udah dapat di HCP teman-teman. Yang standby itu siapa? Ini ya yang standby. Oh, ini nggak apa-apa, kita biarin aja. Jadi cuma kita perlu exclude aja, cuma nggak perlu. Nah, sekarang kita bakal coba untuk putuskan si, jadi dia. Sebentar. Yang standby itu ini kan ya. Yang standby yang kita putus. Yang standby yang aktif kita putus teman-teman. Dia ya yang aktif. Nah, kita bakal putus aja kabelnya. No, jangan routernya ya, kita pilih yang ininya nih, kabelnya. Nah, kita bakal putus kabelnya teman-teman. Ini gig 01 ya, FA2. Oke, saya bakal ingatin karena kita bakal balikin lagi gig 01. Oke, kita bakal kesini teman-teman. Kita bakal minta lagi di HCP. Apakah dia dapat di HCP-nya? Dapat ya teman-teman. Nah, sekarang berarti udah jalan nih karena dia udah ini ya, putus nih, sehingga si klien ini minta DHCP-nya itu ke HSRP2 teman-teman. Kita bisa lihat di sini, harusnya udah muncul. Nah, ini ya, dia udah dikasih notif teman-teman kalau si yang HSRP ini yang dari standby berubah menjadi aktif teman-teman. Kita bisa lihat, makanya DHCP-nya masuk ya. So standby brief gitu. Nah, dia udah berubah teman-teman menjadi aktif ya. Ini juga udah hilang standby-nya karena dia udah nggak tahu lagi si sebelahnya tadi HSRP1. Nah, kita bakal balikin lagi teman-teman. Atau kita nggak perlu balikin ya, karena itu udah cukup ya, tapi kita balikin ya. Tadi gig berapa ya? Gig 01 ya sama FA2.
FA2. Oke, kita bakal cek lagi teman-teman, apakah dia udah berubah. Nanti bakal muncul notif lagi kalau dia itu udah berubah ya. Kita minta DHCP lagi ulang. Kita percepat aja langsung. Nah, dia udah berubah teman-teman, jadi standby menjadi aktif ya, karena priority-nya lebih tinggi teman-teman. Sedangkan di sebelah harusnya dia udah menjadi standby ya, di sini. Nah, dia udah jadi ini ya, katanya up state speak standby. Nah, mungkin kita matikan aja nih ini siapa, karena kita pakainya yang ini ya. Nah, kita copot aja teman-teman. Nah, jadi si HSRP itu simpelnya gitu aja teman-teman, yang mana kita menyeting virtual IP-nya berapa, dan pastikan subnet max-nya itu antar router yang memakai HSRP itu bisa saling reach teman-teman, karena nantinya kalau dia nggak reach, nggak beda subnet, beda netmax, itu dia nggak bisa connect teman-teman. Nah, sambil saya cek lagi di sini ya, tes aman ya. Oke, aman, ada merahnya tuh, takutnya nggak kerekam. Nah, kita bakal lanjut untuk melakukan konfigurasi GRE ya teman-teman. Ini kita pindah dulu, takutnya mintanya ke sini nih yang udah kita putus. Oke, sini kita punya IP public teman-teman. Si GRE ini wajib ya pakai IP public teman-teman di kedua sisi ya. Maka dari itu anggap aja ini kita punya dua IP public, yaitu 103, 126, 101 sampai 102 teman-teman. Oke, kita isi aja langsung di sini. Kita bakal coba isi IP-nya dulu, yaitu di gig 00 ya, interface gig 00. Di sini IP address-nya adalah 103, 126, 100.1.255.255.255.252 ya, no SH. Jadi kita setup IP-nya dulu teman-teman di kedua router ya. Ini juga sama, gig 0/0 ya. Oke, INT gig 00, IP address 103, 126, 100.2, 255.255.255.252. Kita no SH. Sebenarnya udah nyala sih, nggak perlu saya no SH. Oke, sekarang kita udah pastiin juga, kita tes dulu teman-teman apakah dia reach ya, sudah antar router ini. Nah, udah reach ya. Sekarang kita bisa melakukan konfigurasi GRE-nya teman-teman. Nah, IP GRE-nya nanti kita bikin interface baru namanya tunnel teman-teman. IP ini yang kita pakai ya, 172.16.10.1-2 teman-teman. Nah, kita langsung aja exit. Saya bakal lakukan konfigurasi di router pusat dulu. Interface tunnel 1 ya, udah aktif teman-teman, udah step tuh katanya. Interface tunnel 1 sudah aktif, sudah nyala ya. Nah, yang perlu kita bikin sini adalah IP address. Di sini kita bisa masukin aja IP tadi. Ini IP private-nya, teman-teman boleh kasih IP berapa, yang penting itu IP public-nya di atas tadi ya. Ini 1.10.1. Kita pakai /252 juga deh, boleh. Lalu di sini kita bakal bikin ini teman-teman, tunnel ya. Jadi nanti di sini ada short, yaitu berasal dari mana dan destinasinya kemana gitu. Jadi kita bakal bikin shortnya dulu. Nah, di sini kalau di Cisco paket tracer itu pakainya interface teman-teman. Kalau yang saya baca itu Cisco aslinya itu langsung aja tulis IP-nya berapa gitu, IP publicnya. Di sini kita bakal pilih untuk shortnya itu adalah gigabit ya. Gig Ethernet 0/0 teman-teman. Nah, untuk tunnel destination-nya, nah ini mirip sama yang asli. Kita tulis saja IP-nya berapa. IP public lawannya teman-teman 102 ya. Nah, kita lakukan juga di router cabang teman-teman. Kita bikin interface tunnel 1 juga. Terus kita kasih IP address 172.16.10.2, 255, 255, pastiin satu subnet ya. Terus kita tunnel source-nya sama, kita menggunakan ini ya 0/0. Kenapa? Karena ini keduanya pakai 0/0 nih, yang menghubungkan ya.
antar router cabang dan router pusat utama gitu. Lalu kita bikin lagi tunnel destination-nya. Ini langsung aja kasih IP public-nya 100.1 ya. Nah, katanya udah up teman-teman. Nah, sekarang kita bisa cek untuk show IP interface brick. Kita cek dulu IP-nya. Udah up ya, ini sudah nggak ada yang down. Pastiin up teman-teman, dan kita bisa melakukan ping aja ke 172.16.10.1 ya. Kita bakal tes. Nah, dia udah bisa ngeping teman-teman. Si router 2 atau router cabangnya udah bisa, harusnya ini udah aman teman-teman, karena dia udah nggak bisa ngeping ya. Kita lihat juga di router satunya teman-teman. Kita keluar dulu. Enggak, saya lupa ya, nanti kalau aslinya teman-teman pakai read memory biar keset. Nah, kita bakal coba ping juga teman-teman, atau kita ini dulu deh, show IP interface brick ya. Nah, ini udah up juga, pastiin keduanya up teman-teman, jangan sampai down ya. Kalau down berarti nggak connect tuh. Nah, kita coba ping juga ke 172.16.10.2 ya. Nah, ini juga 100% ping, nggak ada yang lost dan nggak ada yang lost ya teman-teman. Nah, sekarang karena jalannya udah terbuka teman-teman, tunnelnya udah ready, kita bisa melakukan routing ya di tunnel itu. Ini nggak bisa lagi nih. No functional port. Oh, jangan-jangan belum saya kasih IP nih, sebentar ya. Oh iya, kita lupa ngasih IP ya teman-teman di sini. Oke, kita ngasih IP dulu. Interface gig, capacitor net gig yang ke bawah. Kadang saya juga lupa gitu. Ini gig 01 ya. 01. Di sini saya nggak pakai DHCP teman-teman, kita pakai IP statik aja biar cepet. 192.168.2.1 ya. 255.255.255.0 teman-teman, 0 SA ya. Nah, kita isi dulu IP-nya teman-teman, karena ini kosong kayaknya, makanya nggak bisa ngeping. Nah, pantas ya. Kita isi aja 168.1.2 ya. Saya kopas, di sini saya pasang gateway-nya 1.1. Oke. Kita tes dulu, bisa pastikan ping dulu ya si PC sama ke routernya, apakah dia udah bisa nih. Nah, kenapa tuh nggak bisa? Uh, 1.2, oh enggak, salah 2.1 ya. Oh, 2.1. Di sini kita kopas 2.2. Oke, kita cek 2 lagi. 2.2, saya cek, jangan-jangan saya ngasih 1.1 nih. Oke, 2.1 ya, udah aman. Oke. Nggak fokus ya. Oke, kita coba ping lagi. Ini belum bisa teman-teman, karena belum connect ya. Kita bakal coba untuk melakukan routing statik teman-teman di jalur VPN ini ya. Biasanya orang juga gitu. Dan GRE ini sebenarnya kalau nggak salah yang bisa pakai ini ya, yang bisa masukin seolah satu switch teman-teman, yang seperti video saya ya. Kalau rasanya kalau nggak salah saya bikin deh, yang bisa seolah-olah satu switch gitu teman-teman. Jadi antara kantor cabang dan pusat bisa seolah-olah satu switch. Nah, mungkin langsung aja kita coba untuk melakukan routing ya. Kita pakai routing statik aja biar simple. IP root 192.168.2.0.255.255.255.0. Nah, jalur yang kita pakai itu adalah jalur private IP VPN kita teman-teman, 16.10.2 ya. Nah, kita lakukan juga di router cabang teman-teman. Nah, ini gara-gara tadi yang ngebug. IP router IP root 192.168.0.255.255.255.0. Kita pilih jalur menggunakan interface VPN ya 10.1 teman-teman. Nah, kita udah melakukan routing teman-teman. Kita bakal coba untuk melakukan ini ya, ping gitu. Apakah mereka sudah terhubung? Nah, mereka udah sukses terhubung ya teman-teman. Jadi VPN-nya ini cuma sebagai jalur routing kita aja ya. Nah, mungkin itu saja teman-teman
Mungkin kita ulangi sedikit ya bagaimana cara konfigurasi HSRP-nya lagi. Ada nggak ya masih? Nah ini ya, jadi teman-teman yang wajib di HSRP itu adalah teman-teman pastiin menggunakan switch ya, agar bisa terhubung gitu, atau menggunakan hub nggak apa-apa juga. Yang penting itu si router HSRP itu antara router HSRP1 dan HSRP2 itu mereka bisa terhubung teman-teman, dan pastikan satu subnetnya biar bisa terhubung. Nah teman-teman tinggal isi aja IP di interface yang terhubung ke switchnya. Contohnya di sini saya menggunakan 0/1 ya, karena ini teman-teman nih 0/1, ini juga sebelumnya 0/1. Lalu teman-teman isi IP-nya, misalnya di sini saya 1.3 di HSRP2 dan 1.2 di HSRP1 ya. Nah, di sini kita pilih yang standby IP teman-teman. Teman-teman kalau pakai grup bisa juga nih kayak saya standby 10 ini adalah grupnya. IP virtualnya yang kita bikin adalah 1.1 yang mana ini akan menjadi gateway DHCP teman-teman. Lalu di sini ada priority ya. Teman-teman bisa pakai grup seperti saya. Jadi seperti sebelumnya, priority tertinggi bakal menjadi aktif dan priority terendah bakal menjadi standby teman-teman. Nah, ketika teman-teman udah setup keduanya ini di masing-masing router, maka ini sudah bisa dipastikan HSRP teman jalan gitu. Jadi teman-teman kalau pengen cobanya tinggal cabut aja salah satu dari cabut yang aktif teman-teman. Cabut yang si HSRP-nya itu aktif, kabelnya itu, dan teman-teman bakal lihat di HSRP yang standby itu akan berubah menjadi aktif teman-teman, karena dia udah baca kalau HSRP satunya itu dia udah mati gitu, maka dia akan ngambil alih seperti di video awal tadi teman-teman, yang mana dia langsung berpindah ya, bakal dikasih notif gitu seperti ini teman-teman. Aduh mana mouse-ku? Nah ini mouse. Nah ini ya, Gigabit Ethernet katanya sudah standby. Kalau dia yang aktif seperti ini ya, nah udah habis nih. Oh enggak, masih ada ya. Nah ini juga muncul teman-teman. Nah dia bakal berubah teman-teman menjadi aktif ya kalau sudah salah satunya mati, maka salah satunya bakal ngambil alih. Mungkin itu saja untuk si HSRP. Untuk GRE teman-teman tinggal punya IP public aja ya, pastiin misalnya teman-teman pakainya apa gitu. Misalnya di sini kita menggunakan GIG 01, anggap aja ini mereka terhubung menggunakan IP public teman-teman. Memang GRE itu memang harus menggunakan IP public teman-teman 2 ya, biar bisa saling reach. Teman-teman kalau di sini bisa langsung masukin dulu si IP publicnya di interface router teman-teman masing-masing antara cabang dan utama. Lalu teman-teman bisa membuat interface tunnel ya, INT tunnel ini otomatis nanti dibikinkan. Teman-teman tinggal isi aja di situ, tidak masuk ke dalam interface tunnel itu. Teman-teman kasih IP private-nya yang teman-teman ingin pakai gitu antara kantor cabang dan kantor pusat teman-teman. Contohnya di sini saya menggunakan 172.16.10.1 untuk di utama, dan di cabang itu saya menggunakan 10.2 ya. Lalu teman-teman tinggal melakukan ini ya, bikin tunnel. Mana nih? Nah ini teman-teman akan utamanya itu adalah IP tadi, IP address, dan juga tunnel sort dan destination. Tunnel sort ini kalau yang asli teman-teman tinggal isi aja IP public teman-teman. Kalau di Cisco Packet Tracer itu pilih aja interface yang terhubung ke router sebelahnya ya, ke router cabang teman-teman, yang mana sini saya milih Gigabit Ethernet 0/0. Kalau teman-teman beda topologinya bisa dipilih aja tuh, misalnya pakainya pas Ethernet ataupun Ethernet yang 0/1. Lalu teman-teman tunnel destination-nya itu langsung aja tembak ke dalam IP public-nya ya. Misalnya di sini IP public di cabang itu adalah 103.126.100.2 teman-teman. Nah, teman-teman lakukan juga di sebelahnya ya, mirip juga nih. Kurang lebih gitu aja teman-teman. Dan setelah itu pastikan teman-teman bisa melakukan ping ya, seperti ini. Setelah dia statusnya up, teman-teman bisa juga cek di IP interface brief ya. Teman-teman bisa lihat IP-nya apakah statusnya itu bukan ya, ini 172. Nah ini apakah dia up atau down gitu. Kalau up berarti sudah connect teman-teman, udah jalan ya. Atau teman-teman kalau belum yakin juga bisa melakukan ping ya, seperti ini nih. Teman-teman bisa ping aja IP private yang teman-teman bikin sebelumnya di masing-masing router, di ping aja. Kalau sudah ping bisa dipastikan itu udah connect teman-teman. Teman-teman tinggal melakukan routing aja ya untuk menghubungkan klien antar sisi teman-teman, antar kantor cabang dan pusat ya.
Oke teman-teman, saya rasa udah ya, itu aja. Moga aja ini nggak suaranya rekam ya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman.